Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 19 Februari 2023, hari Minggu biasa ke-7. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sakding dari Malang. Selamat mendengarkan. Para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang melampaui hukum pembalasan yang setimpal. Prinsip itu adalah bersedia menerima ketidakadilan dan kerugian. Misalnya, tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, memberikan pipi kiri ditampar sekalipun pipi kanan sudah ditampar, memberikan jubahnya sekalipun orang lain menginginkan bajunya, berjalan 2 mil bersama orang yang memaksanya berjalan 1 mil. Ya. Saudara-saudaraku, Yesus juga mengajarkan sesuatu yang melampaui hukum yang berlaku di kalangan orang Yahudi, yakni mengasihi sesama, namun membenci musuh. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Itulah ciri yang seharusnya dari anak-anak Bapa surgawi. Bapa pun telah berbuat kasih kepada orang jahat dan baik, orang yang benar dan tidak benar. Kita harus melakukan tindakan lebih dari sekedar mengasihi orang
yang mengasihi kita dan hanya memberi salam hanya kepada saudara sendiri saja. Ya, berusahalah mengasihi sesempurna mungkin seperti Bapa surgawi mengasihi. Ini adalah standar yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, tindakan jahat kepada orang lain bisa menimbulkan aksi pembalasan dendam. Ya, pembalasan dendam bisa menimbulkan reaksi membalas dendam pula. Namun rantai pembalasan dendam ini sulit diputuskan kecuali kita rela untuk memutuskannya, ya, mempunyai kerelaan. Cara yang bersedia, caranya maksudnya bersedia, ya, bersedia menanggung ketidakadilan, ya, bersedia menanggung ketidakadilan dan kerugian, ya, yang sama seperti yang Yesus sendiri teladankan. Kemudian reaksi balik ketika seseorang berbuat jahat kepada kita adalah mengasihi dan mendoakan orang tersebut. Siapa tahu orang tersebut kemudian sadar dan bertobat seperti Paulus yang pernah alami, ya kan? Saudara-saudaraku yang terkasih, mengalahkan kejahatan, ya, atau kalahkanlah kejahatan dengan tidak membalas dengan berbuat jahat. Jelas Yesus dalam Injil hari ini memperlihatkan, ya, percayalah bahwa Tuhan akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Ada hakim yang adil, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tunjukkanlah kasih dan berdoalah bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan cara itu kita telah menjadi saksi yang mempermuliakan Bapa yang ada di surga. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin dikuatkan, semakin mempunyai harapan bahwa Allah lah yang menjadi hakim atas hidup kita. Tuhan memberkati.